Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Emilia Salsabila Site dengan NIM 20050711062. Saya dari kelas BK5B dengan jurusan Perbankan Keuangan di Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan membahas 4 topik utama. Yang pertama adalah profil dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Bank Jawa Tengah adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Bank Jawa Tengah berpusat di Kota Semarang dan didirikan pada tahun 1963 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau PT BPD Jateng. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Jawa Tengah atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengabarkan kinerja perusahaan tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 komponen penting dari laporan keuangan pada laporan keuangan milik Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada periode tahun 2020-2021, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan sisi keuangan atau Statements of Financial Positions adalah laporan sistematis mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam laporan posisi keuangan terdapat komponen wajib yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki nilai serta memiliki manfaat bagi perusahaan. Aset terbagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar adalah jenis aset yang paling liquid, artinya aset tersebut adalah aset yang paling mudah dan juga prosesnya cepat untuk dikonversi menjadi uang tunai. Yang kedua adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang manfaatnya lebih dari setahun dan tentu lebih lama dibandingkan dengan aset lancar. Pada laporan posisi keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode tahun 2020-2021, kita dapat melihat seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana aset lancarnya terdiri dari akun kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, efek-efek, tagihan ekspektasi, kredit yang diberikan dan pembiayaan, yang dimana setelah semua akun tersebut dijumlahkan dapatlah hasil sebesar 70.289.743.156. Pada akhir laporan posisi keuangan terdapat total aset yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Jawa Tengah, yang dimana pada akhir tahun 2020, Bank Pembangunan Jawa Tengah memiliki sebesar 73.106.133.918 dan pada tahun 2021 Bank Pembangunan Jawa Tengah memiliki total aset sebesar 80.348.336.916 rupiah. Jadi dari perbandingan kedua total aset tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2021, total aset yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Jawa Tengah meningkat sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp7.244.204.988. Selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas adalah utang perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Pada laporan posisi keuangan di sini kita bisa melihat bahwa total liabilitas yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada periode tahun 2020 adalah Rp65.442.464.656 dan pada periode tahun 2021 berjumlah Rp71.580.906.768. Hal ini berarti liabilitas yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meningkat pada tahun 2021 sebesar 10,5%, yaitu Rp6.538.442.112.
Selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Pada laporan posisi keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, jumlah ekuitas yang dimiliki pada tahun 2020 adalah sebesar Rp8.767.432.148 dan pada tahun 2021 sebesar Rp8.663.669.262. Maka total ekuitas yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meningkat sebesar 8,3%, yaitu Rp703.762.886 pada tahun 2021 dari tahun 2020. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba rugi bersih. Pada laporan laba rugi yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kita dapat melihat semua penjabaran dan pendapatan dan juga beban yang telah dikeluarkan oleh bank, di mana seluruh pendapatan dikurangkan dengan semua beban menghasilkan laba bersih yang pada tahun 2020 sebesar Rp1.222.228.677 dan pada tahun 2021 memiliki laba sebesar Rp1.328.547.064. Dengan itu, dapat kita simpulkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp206.318.387. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai laporan arus kas. Pengertian dari laporan arus kas atau cash flow adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Pada laporan arus kas yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada periode tahun 2020-2021 dapat kita lihat bahwa jumlah kas dan setara kas pada tahun 2020 adalah sebesar Rp8.896.201.669 dan pada tahun 2021 berjumlah Rp11.128.093.129, yang berarti jumlah kas dan setara kas yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah meningkat sebesar Rp2.231.891.460 atau sebesar 25,1%. Dan yang dimaksud dengan kas setara kas di sini adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Sekian penjelasan mengenai kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.